Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing mengenai kurikulum Merdeka Belajar, Bimbingan dan Konseling. Penyusun tim guru BK SMA Negeri 1 Wanayasa. Di sini kita melihat alur kurikulum. Tujuan pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian standar kompetensi lulusan, kemudian kalau kurikulum sebelumnya istilahnya standar kompetensi kemandirian peserta didik, sekarang menjadi capaian layanan, bimbingan dan konseling. Bidang layanan bimbingan dan konseling ini tidak berubah ya, tetap ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling membantu peserta didik untuk dapat mencapai pertama, kematangan kepribadian, 2, kecakapan sosial, 3, kemampuan akademik, 4, kematangan karir peserta didik. Layanan ini diberikan kepada semua peserta didik secara proporsional dan kebutuhan. Tadi sudah disinggung ya, bahwa namanya capaian layanan bimbingan dan konseling atau CLBK ya disingkatnya. Pertama ada landasan hidup religius, 2 landasan perilaku etis, 3 kematangan emosi, 4 kematangan intelektual, 5 kesadaran tanggung jawab sosial, 6 kesadaran gender, 7 pengembangan diri atau pengembangan pribadi, 8 perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis, 9 wawasan dan kesiapan karir, 10 kematangan hubungan dengan teman sebaya, 11 kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, kita lihat alur capaian layanan bimbingan dan konseling jenjang SMA ya ini. Tadi seperti landasan hidup religius, ada yang berbeda di sini. Jadi di sini bukan kelas ya, tapi fase. Nah, ada fase E yaitu kelas 10 untuk SMA dan fase F SMA kelas 11 sampai 12. Contoh landasan hidup religius. Untuk fase E melaksanakan berbagai bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari atas dasar keyakinan yang dimiliki secara konsisten. Untuk fase F melaksanakan berbagai bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari atas dasar keyakinan yang dimiliki secara konsisten disertai sikap toleransi. Dan ada beberapa lagi ya sampai 11, tapi ini hanya contoh gambarannya saja. Kemudian, di kurikulum baru yang kurikulum Merdeka Belajar ada dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Ini ada tabel komponen program dan strategi layanan. Masih sama seperti yang dulu. Ada layanan dasar, layanan perencanaan individual dan peminatan, layanan responsif, dan dukungan sistem. Tapi kita lihat di sini ada melalui media, ada penambahan seperti siaran langsung di Instagram, siaran langsung YouTube, dan website BK ya. Ada juga nih di layanan responsif itu melalui media seperti email, WhatsApp, video call, Google Meet atau Zoom. Contoh layanan kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan peserta didik yang menjadi tanggung jawab konselor dalam pelaksanaan dalam pelayanan konseling. Tujuan pertama diperoleh berbagai informasi atau data yang dapat digunakan untuk lebih mengefektifkan layanan konseling. 2, mendorong partisipasi orang tua dan keluarga lainnya untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan anak atau individu yang dimaksudkan. Nah, pihak yang dilibatkan, wali kelas dan guru BK. Jadi, home visit itu merupakan cara untuk mendeteksi
kondisi keluarga, atau memperoleh data dan informasi. Jadi di home visit ini tidak dilakukan konseling ya, tapi pendukung. Ini adalah contoh instrumen asesmen BK. Bimbingan dan konseling itu kan tidak hanya menangani peserta didik yang bermasalah, tetapi berdasarkan tugas perkembangan untuk semua peserta didik dan atau kebutuhan peserta didik. Ya. Teman-teman, instrumen yang biasa digunakan untuk asesmen kebutuhan itu masih bisa digunakan. Tetapi untuk kurikulum Merdeka Belajar ini akan ada lebih banyak instrumen yang digunakan terkait dengan karakteristik peserta didik, ya, seperti angket gaya belajar. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah biasa menggunakannya, tapi nanti akan sangat diperlukan untuk pengelompokan peminatan, ya. Seperti itu. Ada juga pedoman wawancara. Ini contoh yang tidak terstruktur untuk asesmen ya. Ada latar belakang sosial ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan status peserta didik dalam keluarga, hubungan sosial antar anggota keluarga, kegiatan belajar di rumah, harapan orang tua terhadap peserta didik, harapan peserta didik terhadap orang tua. Jadi teman-teman bisa belajar atau mencari instrumen dari laman yang disediakan atau aplikasi tentang kurikulum Merdeka Belajar, khususnya bimbingan dan konseling. Ini ada contoh RPL, jadi namanya masih RPL ya, RPL BK Klasikal untuk layanan dasar. Contohnya komponen layanan dasar, bidang layanan pribadi, topik mari berkenalan, waktu Juli 2021, durasi 1 kali 45 menit, aspek perkembangan, landasan perilaku etis, fungsi layanan, pengembangan, dan ini ada yang berbeda, fase, bukan kelas ya, fase. Kemudian ada capaian layanan, berperilaku secara tepat sesuai dengan kemampuan dan keunikan diri dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, selanjutnya teman-teman ada metode dan media. Kemudian evaluasi, proses dan hasil. Selanjutnya tahapan kegiatan meliputi pendahuluan, tahap inti, dan penutup. Ada yang menarik dari kurikulum Merdeka Belajar, yaitu namanya asesmen diagnostik non-kognitif. Ini juga tidak hanya berlaku untuk guru bimbingan dan konseling, tetapi guru mapel juga ada, ya. Contohnya, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, pertanyaan panduan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Atau setelah layanan kita bisa bertanya, anak-anak setelah ibu memberikan layanan, apa yang kalian rasakan? Nah, bisa diungkapkan langsung atau dengan pilihan jawaban. Biasanya dilakukan pada tahap refleksi ya, sesaat setelah layanan dilakukan. Nah, kalau tadi ada contoh RPL. Ini saya coba membuat komponen layanan dasar, bidang layanan sosial, topik meningkatkan keterampilan asertif, waktu misal Agustus 2022, durasi 1 kali 45 menit, aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab, fungsi layanan pengembangan, fase E. E itu untuk kelas 10, capaian layanan berinteraksi secara harmonis dengan orang lain sesuai hak dan kewajiban. Metode dan media, bimbingan klasikal dengan metode jigsaw dan media poster. Evaluasi ini ada proses memperhatikan keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan, kecepatan dalam merespon saat diskusi. Hasil, peserta didik dapat menerapkan keterampilan asertif dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup itu hampir sama ya dengan kurikulum sebelumnya. Namun di sini guru BK atau konselor bisa melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Seperti itu, dan capaian layanan ya untuk kompetensinya itu. Baiklah teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.